Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Meva Anissa dari SIG 23 dengan NIM 2351384 SV22209. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai praktikum Sains Data Geospasial lanjut, acara yang keenam yaitu Instant Segmentation berbasis Deep Learning untuk rekonstruksi 3D dari data point cloud. Lalu, ini yang pertama terdapat tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama yaitu memahami konsep Geospatial Artificial Intelligence atau GAI. Yang kedua memahami prosedur dan tahapan dalam Insight Segmentation berbasis Deep Learning, khususnya menggunakan map RCNN. Lalu yang ketiga menerapkan Instant Segmentation berbasis Deep Learning, khususnya menggunakan map RCNN pada data point cloud. Lanjut, di sini terdapat pembahasan singkat mengenai instant segmentation. Instant segmentation sendiri merupakan metode deep learning yang digunakan untuk mengenali dan memisahkan setiap objek individu dalam citra dengan memberikan max pixel yang spesifik untuk tiap instansi objek, sehingga memungkinkan identifikasi bentuk dan batas yang presisi antara objek yang berdekatan. Ini menurut et al. Tahun 2023. Lalu, dalam praktikum ini, konsep tersebut diterapkan pada tahapan di ArcGIS Pro, mulai dari pembuatan save file untuk delineasi sampel, ekspor data pelatihan, atau ekspor training data for deep learning, lalu pelatihan model, train deep learning, hingga detect object. Lalu proses tersebut memungkinkan model untuk belajar mengenali objek seperti bangunan atau pemukiman secara individual berdasarkan data citra resolusi tinggi. Kemudian menggabungkan dengan data DSM dan DTM untuk menghasilkan rekonstruksi 3D yang mempresentasikan struktur fisik secara objek dan secara akurat. Pendekatan ini sesuai dengan teori bahwa instant segmentation mampu meningkatkan akurasi analisis spasial dan morfologi objek dalam penginderaan jauh, khususnya pada area kompleks seperti permukiman, menurut Grecia Molsosa et al. Tahun 2021. Lalu, di sini terdapat konsep dasar dari instant segmentation itu sendiri. Yang pertama adalah identifikasi dan pemisahan objek. Ini tidak hanya instant segmentation, tidak hanya mengenali kelas objek seperti bangunan ataupun pohon, tetapi juga memisahkan setiap objek individu dalam kelas dengan memberikan max pixel yang spesifik untuk tiap instansi. Lalu kombinasi detect dan segmentasi. Ini menggabungkan pendekatan detect object atau menentukan lokasi objek dan semantic segmentation hasil klasifikasi tiap pixel sehingga menghasilkan representasi spasial yang lebih detail dan presisi terhadap bentuk objek. Lalu yang ketiga adalah penerapan dalam analisis spasial. Dalam konteks ArcGIS Pro, instant segmentation digunakan untuk mendeteksi dan memetakan objek seperti bangunan atau pemukiman secara individual, yang kemudian dapat dikombinasikan dengan data DSM ataupun data DTM untuk rekonstruksi 3D serta analisis morfologi wilayah. Untuk tahapannya, yang pertama adalah pembuatan save file dengan mendelineasi area. Tahap yang pertama adalah menambahkan data, memasukkan citra ortofoto, DSM, dan DTM ke proyek, lalu membuat save file untuk mendelineasi area bangunan data pelatihan, lalu dilanjutkan dengan ekspor training data, memasukkan citra ortofoto, DSM, dan juga DTM ke proyek, lalu train deep learning, setelah itu detect object, 3D enabling, lalu visualisasi 3D. Untuk hasil praktikumnya, di sini terdapat hasil dari HTML-nya itu yang grafiknya. Nah, hasil praktikum ini menunjukkan bahwa model Max RCNN dengan backbone ResNet 34 berhasil dilatih untuk melakukan instant segmentation dengan performa yang cukup baik. Berdasarkan grafik training dan validation loss, terlihat bahwa nilai loss awal yang
yang tinggi, yang ini, loss awal yang tinggi, sekitar 8-9 menurun secara signifikan hingga stabil di sekitar nilai 1 setelah sekitar 400 batch. Ini menandakan proses pembelajaran model berlangsung efektif dan telah mencapai konvergensi. Kurva validation loss yang mengikuti pola training loss dengan jarak kecil menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting. Artinya, kemampuan model dalam mengenali pola pada data pelatihan sebanding dengan data validasi. Nilai average precision score-nya juga EPI-nya sebesar 0,459 yang mana mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat kecepatan sedang dalam mendeteksi dan mengekstraksi objek individual dari citra. Namun, masih terdapat potensi peningkatan terutama pada ketepatan max dan klasifikasi objek. Nilai ini yang dapat ditingkatkan dengan memperbesar jumlah data pelatihan, melakukan augmentasi data, atau menyempurnakan parameter learning rate dan jumlah epoch. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model Max RCNN mampu mengenali objek pada citra resolusi tinggi dengan cukup baik, sehingga sesuai digunakan untuk analisis spasial berbasis instant segmentation seperti deteksi bangunan atau pemukiman di ArcGIS Pro. Ini untuk hasilnya dari HTML-nya. Lalu yang kedua, di sini terdapat hasil praktikum 3D-nya. Ini tampilan 3D-nya di sini. Lalu ini untuk hasil dari hasil training-nya. Nah, gambar hasil praktikum tersebut menunjukkan hasil rekonstruksi 3D bangunan dari proses instant segmentation dan pemrosesan data elevasi di ArcGIS Pro. Pada tampilan ini, objek bangunan divisualisasikan dalam bentuk model 3D berwarna biru yang berdiri di atas citra dasar ortofoto wilayah perkotaan. Proses ini merupakan tahap lanjutan setelah dilakukannya detek objek using deep learning untuk mengenali dan mengekstraksi bangunan secara individual. Lalu digabungkan dengan data digital surface model atau DSM dan digital terrain model atau DTM. Lalu melalui tool 3D enabling. DSM digunakan untuk menentukan tinggi objek seperti atap bangunan, sementara DTM memberikan informasi ketinggian permukaan tanah, sehingga selisih keduanya menghasilkan estimasi ketinggian bangunan yang akurat. Lalu hasil visualisasi ini menggambarkan bahwa model instant segmentation berhasil memisahkan setiap bangunan sebagai entitas individu. Kemudian menampilkannya dalam bentuk 3D yang sesuai dengan kondisi spasial sebenarnya. Dengan demikian, hasil praktikum ini menunjukkan bahwa integrasi deep learning untuk deteksi objek dan pemodelan 3D di ArcGIS Pro dapat digunakan untuk analisis morfologi kota, perencanaan tata ruang, dan pemantauan perubahan struktur bangunan secara spasial. Hal ini sejalan dengan teori bahwa kombinasi antara instant segmentation dan data elevasi dapat meningkatkan ketelitian analisis geospasial dan pemetaan pemukiman serta infrastruktur kota. Oke, lalu di sini juga terdapat permasalahan dan juga solusi, terdapat kendala dan juga solusi dalam praktikum yang dilakukan. Yang pertama, waktu pengolahan yang lama. Nah, proses pelatihan, training, dan deteksi menggunakan deep learning membutuhkan komputasi yang tinggi, sehingga perlunya waktu yang lama, terutama ketika data citra beresolusi tinggi dan ukuran chip pelatihan yang besar. Solusinya dapat menggunakan GPU, bukan CPU, untuk mempercepat komputasi, mengurangi ukuran tile atau batch size, dan lakukan data sampling agar tidak semua area dilatih sekaligus. Selain itu, optimalkan parameter seperti learning rate dan epoch agar proses tidak terlalu lama tanpa mengurangi akurasi. Lalu yang kedua, terdapat ketidaksesuaian input data, format atau resolusi. Jadi ArcGIS Pro sangat sensitif terhadap kesesuaian format dan sistem koordinat antara citra raster dan juga label shape file. Ketidaksesuaian resolusi spasial atau proyeksi tersebut dapat menyebabkan error saat ekspor training data atau detek objek. Jadi waktu
detect dan juga ekspor itu banyak mengalami gambarnya, modelnya itu tidak keluar. Jadi perlu diulang-ulang atau menginputkan label yang sesuai. Lalu saya juga terdapat kendala pada saat enabling data, 3D enabling, yaitu uh, salah memasukkan lokasi yang seharusnya menggunakan geodatabase. Lalu, solusi untuk permasalahan kedua, pastikan semua data input memiliki sistem koordinat yang sama dan menggunakan Project untuk mengamankan proyeksi. Dan lakukan tulis sampel raster agar resolusinya konsisten. Lakukan validasi data sebelum pemrosesan untuk menghindari error di tahap pelatihan. Kesimpulan dari praktikum ini menunjukkan bahwa integrasi deep learning atau MAX RCNN dengan data elevasi, DSM, dan juga DTM pada ArcGIS Pro mampu menghasilkan rekonstruksi 3D bangunan yang akurat dan realistis. Melalui tahapan mulai dari training data export, model training, object detection, hingga 3D enabling, sistem dapat mengenali, mengekstraksi, dan juga memvisualisasikan bangunan secara individual dan dalam bentuk 3 dimensi. Hasil ini membuktikan bahwa pendekatan instant segmentation efektif untuk analisis spasial lanjutan seperti perencanaan tata ruang, pemetaan perkembangan wilayah, dan pemodelan morfologis secara lebih detail dan efisien. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan demonstrasi acara 6 SDGL. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.